Merry Christmas, SIB Petaling Jaya. This is me, Gray, your friendly host for tonight. Welcome. Dan saya, Tika, melaporkan untuk The Scriptures, SIB Petaling Jaya. Sebelum kami membawa Anda ke berita baik, mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Tuhan, malam ini kami mau memulai sesi sketsa kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin dari awal hingga selesai, sehingga jemaat yang menonton sketsa ini mampu diberkati bukan karena kami, namun karena kemuliaan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan saja yang kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. We live in a flawed, sinful world where every structure we meet contains problems, errors, and inconsistency. The challenge that every Christian faces is to work in God's kingdom. That includes lawyers working on behalf of their clients. Walau bagaimanapun, peguam yang tidak menjalankan amanahnya tetap bersalah bagi di sisi undang-undang atau dalam ajaran Kristen sekalipun. Mr. Ron is a Christian and a dedicated lawyer who represents his client vigorously and engage them achieve their goals. One afternoon, he had an appointment with his client Gilbert to discuss about terminating a commercial lease as they are about to virtually meet with the other side. Apabila pihak lain atau lebih dikenali sebagai Mr. Chan hadir ke mesyuarat tersebut, tiada peguam bersamanya, lalu Mr. Ron tersenyum sendiri karena ia merupakan antara kes yang terlalu mudah bagi dia. Little did Mr. Ron realize that the business owner was his childhood friend who served in the same church back at their hometown together. Begini Pak Bos, saya paham juga maksud Mr. Gilbert mau tamatkan kontrak beliau daripada yang sepatutnya. Tapi, ya pun rugi juga. Apalagi waktu pandemik nih. Jadi itulah saya ada bagi tahu Mr. Gilbert untuk bayar pampasan. Tapi Mr. Chan, tapi kan ikut kontrak kamu nih macam tiada klausa seperti yang Encik sebut tadi. Jadi kalau ikutkan betul, he can live without compensating you, bah. Oh, jadi ayah. Tiada yo. I'm so sorry. Tapi memang tidak boleh juga saya dia bayar saya punya rugi. Ayah. Oke. Mr. Gilbert adalah keutamaan saya, bah, Mr. Chan. My priority. Oke. Lagipun bila kamu buat kontrak ini, maksudnya kita sudah baca dan fahami isi kontrak tersebut. Jadi, saya menganggap bahwa Encik setuju bahwa tidak apa-apa tindakan lah yang dikenakan ke atas Mr. Gilbert. Begitu, bah, Bos. Mungkin kamu dua bincang semula lah. Boleh pertimbangkan keadaan saya juga kan macam ini tidak adil, Pak Bosku. Oke, Mr. Chan, begini. Kami sudah berbincang dan dia tidak akan bagi pampasan. But since you are unrepresented kan, ada beberapa cara untuk tangani masalah inilah. Alright? Saat ini, dunia dilanda dengan pandemik COVID-19 yang dahsyat. Ada yang terasa kehilangan yang sungguh mendalam,
lagi-lagi dari segi aspek ekonomi dan peniaga-peniaga yang sedang menghadapi cabaran yang besar. Tapi apa yang pasti dan benar, kita dapat mengalahkan dunia hanya dengan iman kita. Haleluya. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Let us adore him, God from true God, and light from light eternal, born of a virgin to earth he comes, only begotten Son of God the Father. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, I'm gonna adore you, Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Ketika Yesus Kristus memilih 12 muridnya untuk melibatkan mereka dalam pelayanan sepenuh masa, dia menganggap bahwa mereka ini adalah pengikut, saudara, dan kawan kepadanya. Namun, Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang didorong oleh ketamakan atas uang emas, pergi kepada musuh-musuh Yesus, imam-imam kepala yang berusaha untuk membunuh Yesus. Dan dia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan Yesus kepada kamu?" Matius 26 ayat 15, mereka menyerah 30 keping uang perak, lalu menyerahkan uang itu kepadanya. Dan mereka membayarnya 30 keping perak. Sejak daripada saat itu, dia sentiasa mencari peluang untuk mengkhianatinya. Jesus and his disciples must have had an awesome relationship. Just think about it. Being able to spend day after day with a friend like Jesus, they must have spent some really good times together. Even considering how rough the life of travel must have been. Unfortunately, not all friendship are created equal.
Some friendship produce a very positive impact on us, while others produce a very negative impact. Yes, sama-sama masuk college, tapi kali-kali juga minta jawaban sama saya. Terus tuh, kalau setiap bagi di jawaban, sudahlah dicakap. Rumor has it, Helen is fat. Helen is depressed because her boyfriend left her to the whole world. Dan kalau saya bagi jawaban, pas tuh jawaban salah, terus dicakap lagi, saya sengaja kasih di jawaban yang salah. Halo, Pastor Moses. Hi, Helen. Jenna just called and she told me that she's sick, so I'm guessing she won't be able to join the worship team this week. So, is it possible if you can fill in for her? Oh, sorry, Pastor, tapi saya rasa setia rapat on minggu. Are you doing okay? I saw your family in church last week, but I didn't see you around. Banyak betul assignment saya nih kali. I thought this is a group thing. You all procrastinate. Oke, fine juga, Mi. Enggak, Bapak, sebenarnya kan saya ada masalah dengan best friend saya. Terus dia pun saya punya group assignment members. Jadi sebab itulah saya stress betul loh nih few days. Sebab masa makan pun tidak terurus. My time management pun bad sudah. Jadi itu sebab Sunday aja saya punya masa tidur. But you know, God designed friendship to be caring, loving, and also intimate. But to have this type of friendship, we ourselves also need to realize it is our responsibility to find and build that healthy relationship. Tapi dia pun aktif di gereja juga tuh. That's true, but in Proverbs 13:20 it says, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm." It is always better to let go of a friendship than to let that friendship pull you away from the Lord. How? You can come to church and then I'll explain to you. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven, heaven, nature sing. Joy to the world, the Savior's reign. Let man their song employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and make the nation prove the glory of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven, heaven, nature sing. And heaven, heaven, nature sing. And heaven, heaven, nature sing. Poor communication is a major problem today when in relationship. It can be between partners, friends, or even families.
Sometimes the problem comes from more than just one or two people's behavior. God had to step in and make adjustment with this group of people frequently because of the problems that surrounded them. God was always insightful and recognized the problems and the reason the problems existed. He would then create boundaries to keep people safe and share with them what the dangers were. Pada awal cerita, kita dapat lihat perhubungan Adam dan Hawa dimulai dengan masalah komunikasi yang seterusnya menjerumuskan kedua-dua anak Tuhan ini ke dalam murka Tuhan. Jika adanya komunikasi yang efektif di antara mereka, kemungkinan besar kesalahpahaman dan perasaan kecil hati yang mereka alami pada permulaan perhubungan mereka dapat dielakkan. Adam dan juga Hawa sebenarnya sedia maklum akan apa yang mereka perlu lakukan, namun mereka tidak berkomunikasi dengan sesama mereka semasa saat-saat yang penting. Disebabkan tiadanya komunikasi di antara mereka, seluruh umat manusia menerima akibatnya. Hi, so what's bring you here? Dia tahu, saya kena suruh on Zoom. Siapa? Kakak saya. Oke, kalau macam tu saya mau follow up dulu dengan anger management yang last week kita sama-sama belajar tu. Hari ini masih ada perasaan marah kah? Saya pukul kepala bapak saya dengan tubuh tolara. Kenapa situasi itu wujud? Saya marah. But Manda, we have talked about this view. Do you remember? Describe your feelings about today. Tapi pasti kenal saya. Yes, tapi I want you to understand about yourself. Yalah, siang-siang buta macam ni bapak saya mabuk. Siapa tidak marah? Saya ada adik 4 tahun. Dan yang jaga dia hanya saya dengan kakak saya. Cari duit pun kami. Bapak saya MIA. Oke, jadi apakah ayat firman Tuhan yang selalu saya tekankan di setiap sesi? Efesus 4 ayat 26. Jika kamu marah, janganlah biarkan kemarahan itu menyebabkan kamu berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Seringkali kita sebagai Kristian sukar untuk menjelaskan maksud di sebalik kemarahan kita. Ia sepertinya agak tabu untuk kita mengalaminya kerana kita sudah diajar bahwa kasih itu sabar, murah hati. Jadi, brothers and sisters in Christ, I encourage you to continue to dwell in the fruits of the Spirit, as goodness mixed with anger will surely direct you not to sin in anger. Semua karena kasih karunia-Mu, nyatanya terindah, saat aku bisa kembali ke
Juru selamat manusia, Juru selamat manusia, Juru selamat manusia. Terdapat segelintir anak Tuhan berat hati untuk datang ke gereja atas kekangan fisikal seperti keletihan, kelemahan tubuh, atau disebabkan oleh sakit penyakit. Kekangan yang mereka hadapi ini terkadang tidak dilihat oleh mata kasar manusia. Kadang ianya sementara, kadang kekal, kadang ianya misteri, dan kadang diagnos. Kita sesungguhnya terbeban secara fisikal. Di dalam dunia yang fana ini, kita bukan mesin. Dan kadangkala, sesungguh pun hati manusia berkehendak, tetapi daging lemah. Sungguh pun hati penurut, daging manusia lemah. Matius 26 ayat 41. Some frustration are about preferences. You don't like the music, the liturgy, the way people dress, or the leadership styles. You wish the sermon was shorter, the people were friendlier, the coffee better. Your preferences might reflect biblical principles, or might just be nitpicky. But whether you are right or wrong, constant frustration isn't a good sign. Hello Ken, apa kabar? How's life? Oke juga kau? Macam mana sedang kau sekarang? Hi, hello Pastor. Yeah, I'm doing fine. Just that baru-baru ni a bit busy lah sebab kerja kan. Tapi yalah, oke juga. Just that the other day saya kena flu sekejap. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa yang buruk berlaku lah. Nothing that affect my work. Macam jarang-jarang sudah kau ikutkan persekutuan yang youth buat selalu. Takut juga kau penat. Kalau ada masalah kah? Kalau ada sakit kah? Ada juga orang approach saya lah baru-baru. Tapi macam kadang-kadang saya rasa terbeban pula kena approach macam tu. Maybe it's from me lah. Mungkin gaya saya kah. Saya rasa mungkin pasal tu kalau saya tidak dapat connect dengan youth yang lain kan. Oh begitu. Tidak apa, saya paham juga tuh. Penat kan on weekdays kerja, lepas tu on weekends mau rehat, tapi at the same time mau bagi masa dengan Tuhan, mau melayani begitu. Yang saya tahu pun yang youth yang lain tuh risau juga dengan kau tuh. Dan tertanya-tanya juga sebab lama sudah kau tidak ikut fellowship. Jadi macam dorang takut kalau ada masalah atau ada sakit kah, mau bawa dalam doa, tapi macam mana dorang mau tahu kan? Apa mau kasih doa kalau kau tidak datang fellowship? Saya rasa sebenarnya saya tidak berapa dapat fit in nih. Mungkin I don't know lah, mungkin saya punya personality kah atau macam mana, tapi to be honest, dorang selalu drag me into fellowship, pelayanan. I feel like I need my own time during the weekend kan, tapi yalah saya rasa sometimes dorang tidak berapa hormat masa rehat saya sebab I only have the weekend and then saya penat kerja lagi. Yalah. It's okay. Boleh saya tanya kah, apa expectation kau towards the church? Honestly, I expect it to be short, compact, enjoyable, you know, tidak yang just mellow buat orang tertidur macam tu. Saya mau sorak, saya mau lompat. Oh, I see. Tidak apa. Saya paham.
Jadi on the next meeting saya akan cadangkan time management dengan the youth leaders lah. Okay, thank you Pastor, thank you so much. Welcome. Ken, on behalf of the church, saya minta maaf lah dengan kamu kalau timing fellowship tu selalu tidak convenient untuk kamu. Saya sedar juga macam fellowship tu selalu agak lama sebab macam orang ketawa-ketawa waktu fellowship, buat joke, bercerita juga sikit, tapi saya fikirkan semua orang okey dengan benda tu sebab tiada pula orang bagi tahu dengan saya. Jadi saya terlepas pandang lah yang aspek ini. Tapi walau bagaimanapun janganlah menjauh dari ibadah-ibadah. Penting juga tu pertemuan, persekutuan untuk kita saling membangun dan saling juga menasihati. Okay, Pastor. Okey, mari kita berdoa. Saya mau doakan kamu. Boleh kan? Tuhan Yesus, saat ini saya mau berdoa untuk Ken. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu mendalam kepada setiap kami. Terima kasih kerana memberi kami kesempatan setiap hari untuk memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik. Mold us to be more like You every day. Saat ini ya Bapa, periksalah hati kami, Tuhan. Pimpin kami untuk terus berpegang pada firman-Mu, Tuhan. Saat ini juga, Tuhan, kami ingin membawa mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan mungkin ada yang semakin menjauh dari Engkau, ya Bapa. Pimpinlah mereka, teguhkan hati mereka, ya Tuhan. Di hari Natal ini, ya Bapa, sentuh hati mereka, agar mereka diperingatkan kembali akan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Saat ini juga Bapa, berkatilah setiap persekutuan yang kami jalani. Biarlah kiranya lewat persekutuan ini,
kami dapat terus membangun sesama kami dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wish you a Merry